Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku, Nazil Story. Di video kali ini aku akan menceritakan tentang tragedi Trisakti. Tragedi Trisakti merupakan bagian dari sejarah Indonesia. Penting bagi generasi sekarang ini untuk mengetahui peristiwa-peristiwa yang lalu dan dijadikan sebagai pengetahuan dan pembelajaran terutama bagi penerus bangsa. Tragedi Trisakti merupakan peristiwa penembakan yang terjadi pada tanggal 12 Mei tahun 1998 terhadap sejumlah mahasiswa saat melakukan demonstrasi menuntut Presiden Soeharto turun dari jabatannya. Kala itu pemerintahan masa Orde Baru sudah berlangsung selama 32 tahun, tepatnya dari tahun 1966 hingga 1998. Pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Soeharto memiliki berbagai kebijakan yang baik untuk kelangsungan bangsa Indonesia. Namun ada juga kebijakan yang dianggap tidak memihak pada rakyat. Kejadian ini menewaskan kurang lebih 4 mahasiswa Universitas Trisakti di Jakarta, Indonesia, serta puluhan lainnya mengalami luka-luka. Mereka yang tewas adalah Lang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan Sie. Mereka tewas tertembak di dalam kampus, terkena peluru tajam di tempat-tempat vital seperti kepala, tenggorokan, dan dada. Peristiwa penembakan 4 mahasiswa Universitas Trisakti ini juga digambarkan dengan detail dan akurat oleh seorang penulis sastra dan jurnalis bernama Anggi Dwi Widowati dalam karyanya yang berjudul Langit Merah Jakarta. Tragedi Trisakti dilatar belakangi oleh beberapa faktor seperti krisis politik, krisis ekonomi, krisis kepercayaan, dan krisis hukum. Ekonomi Indonesia mulai goyah pada awal tahun 1998 yang terpengaruh oleh krisis finansial Asia sepanjang tahun 1997 hingga 1999. Pemerintahan Presiden Soeharto juga dinilai otoriter dan tidak menerima kritikan. Selain itu, kekuasaan kehakiman berada di bawah kontrol dan campur tangan Presiden Soeharto. Latar belakang krisis dan yang banyak terjadi di Indonesia pada masa Orde Baru inilah yang menimbulkan krisis kepercayaan hingga membuat para mahasiswa dan masyarakat melakukan demonstrasi besar-besaran di bulan Mei tahun 1998. Tragedi Trisakti terjadi tanggal 12 Mei 1998. Kala itu mahasiswa pun melakukan aksi demonstrasi besar-besaran ke Gedung Nusantara, termasuk mahasiswa Universitas Trisakti. Mereka melakukan aksi damai dari kampus Trisakti menuju Gedung Nusantara pada pukul 12:30. Namun aksi mereka dihambat oleh blokade dari Polri dan militer datang kemudian. Beberapa mahasiswa mencoba bernegosiasi dengan pihak Polri. Akhirnya pada pukul 17:15 para mahasiswa bergerak mundur dan diikuti bergerak maju aparat keamanan. Aparat keamanan pun mulai menembakkan peluru ke arah mahasiswa. Para mahasiswa panik dan bercerai-berai sehingga besar berlindung di Universitas Trisakti. Namun aparat keamanan terus melakukan penembakan. Korban pun berjatuhan dan dilarikan ke Rumah Sakit Sumber Waras. Satuan pengamanan yang berada di lokasi pada saat itu adalah Brimob, Batalion Kavaleri 9, Batalion Infanteri 203, Artileri Pertahanan Udara Kostrat, Batalion Infanteri 202, pasukan anti huru-hara Kodam, serta pasukan bermotor. Mereka dilengkapi dengan tameng, gas air mata, Steyr, dan SS-1. Pada pukul 8 malam tepat dipastikan 4 orang mahasiswa tewas tertembak dan 1 orang dalam keadaan kritis. Meskipun pihak aparat keamanan membantah telah menggunakan peluru tajam, hasil otopsi menunjukkan kematian disebabkan peluru tajam. Hasil sementara diprediksi peluru tersebut hasil pantulan dari tanah peluru tajam untuk tembakan peringatan.
Peristiwa tersebut kemudian menyulutkan semangat mahasiswa hingga adanya demonstrasi yang lebih besar pada 13 sampai 14 Mei tahun 1998. Kondisi bangsa yang semakin tidak terkendali akhirnya memaksa Soeharto untuk meletakkan jabatannya di depan Mahkamah Agung pada tanggal 21 Mei 1998 pukul 10 pagi. Pada saat yang sama, Soeharto kemudian menunjuk wakilnya B.J. Habibie untuk menggantikan posisinya. Bahwa reformasi tersebut perlu dilaksanakan secara tertib, damai, dan konstitusional